Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, banyak orang membicarakan tentang aspek positifnya. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwasanya Undang-Undang Otonomi Daerah ini mampu membawa perubahan positif bagi daerah, terutama dalam hal kewenangan, di mana pemerintah daerah ini mampu mengurusi urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini memberikan impian baru bagi daerah, karena pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah pada pelaku pembangunan yang tidak terlalu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah oleh pusat sering dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Namun, alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut, daerah malah mengalami proses kemiskinan yang luar biasa. Oleh karenanya, dengan adanya kewenangan ini, banyak daerah kini kian optimis dapat mengubah hal yang tidak menguntungkan tersebut. Namun, di tengah keoptimisan daerah-daerah, apakah tidak terbesit suatu kekhawatiran bahwasanya pelaksanaan otonomi daerah ini mampu memberikan permasalahan yang baru yang akan menyulitkan upaya pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyatnya? Apabila jawabannya tidak, tentu ini sangat akan naif. Mengapa? Karena tanpa disadari, dampak yang tidak menguntungkan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sudah sering terjadi. Ada beberapa permasalahan yang apabila dibiarkan secara berkepanjangan itu akan sangat merugikan susunan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu permasalahan yang merugikan itu adalah eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini, sebenarnya sudah muncul inherent risk, risiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu akan sangat mudah diterapkan karena kekuatan kohesif yang dimiliki oleh institusi pemerintahan, sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara demokratis modern. Pola peninggalan kolonial ini kemudian menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha atau entrepreneurship. Penting untuk kita ingat bahwa pengembangan sifat kewirausahaan di tingkat lokal bukanlah hal yang mudah. Hal ini memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Adanya perubahan paradigma dalam memandang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan mengembangkan ekonomi lokal. Apabila dikaji secara matang, intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif justru akan banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomis jangka pendek bagi daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang harus ditanggung oleh warga masyarakat. Meskipun satu item pajak atau retribusi yang dikumpul dari rakyat berkisar 100 rupiah, akan tetapi jika dihitung secara agregat, jumlah uang yang harus dikeluarkan rakyat terbilang tidaklah kecil. Terutama jika membayar pajak atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan memadai. Kemudian menjadi persoalan kedua adalah terletak pada adanya kontradiksi dengan upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian di daerah. Bukankah secara empiris tidak terbantahkan lagi bahwa banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya ekonomi yang justru ujung-ujungnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi di daerah setempat. Pada intinya, dua dampak negatif tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku konsumtif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika kini keduanya baru muncul di permukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan. Untuk itu, otonomi telah mencapai kesepakatan untuk mengeksploitasi potensi daerah dan sekaligus memberikan peluang bagi para pahlawan baru yang menganggap dirinya telah berjasa di era reformasi untuk bertindak semaunya. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif. Selain intensifikasi pungutan yang cenderung memberatbani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah, yaitu efisiensi anggaran dan revitalisasi perusahaan daerah.
Saya sepenuhnya yakin bahwa banyak pemerintah daerah mengetahui alternatif ini. Akan tetapi, jika keduanya bukan menjadi prioritas pilihan, kebijakan, maka pemerintah pasti punya alasan lain. Dugaan saya adalah bahwa pemerintah daerah itu malas. Pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat atau strong will untuk melakukan efisiensi anggaran karena upaya ini tidak gampang. Di samping itu, ada keengganan untuk berubah dari perilaku boros menjadi lebih hemat. Upaya revitalisasi perusahaan daerah pun kurang mendapatkan porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Sudah menjadi hakikatnya bahwa pemerintah cenderung melakukan kegiatan atas dasar kekuatan paksa hukum dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip pasar, sehingga ketika dihadapkan pada situasi yang bermuatan bisnis, pemerintah tidak bisa menjalankannya dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bisa menempuh jalan dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan daerah kepada swasta melalui privatisasi. Dalam kaitannya dengan persoalan korupsi, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan dan diutamakan. Kelompok kami punya hipotesis bahwasanya pemerintah daerah atau pejabat publik lainnya, termasuk legislatif, pada dasarnya kurang mendapat dipercaya. Terlebih lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Tidak pernah sekalipun terdengar ada institusi pemerintahan, termasuk di daerah yang terbebas dari penyalahgunaan uang rakyat. Oleh karenanya, masyarakat harus turut aktif dalam menangkal perilaku korupsi di kalangan pejabat publik yang jumlahnya hanya segelintir dibandingkan dengan jumlah rakyat membayar pajak yang diwakilinya. Rakyat boleh menarik mandat jika wakil rakyat justru bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan mengkhianati nurani keadilan masyarakat. Begitu pula pada akhirnya seorang kepala daerah atau pejabat publik lain bisa diminta untuk turun jika dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pelanggaran serius, yakni korupsi atau menerima suap ataupun hibah dalam kaitannya dengan jabatan yang dipangku.